Tapi kalau kita di angka 1 berarti kalau angka 12.000 itu ya 12.000 tambah dengan FOH ya sekitar 13 sampai dengan 15 ribuan gitu teman-teman ya. Kita itu lebih dari 10% teman-teman kita ngambil keuntungan dari sini. Contohlah kayak di saya ini 5.000 kita tambahkan gitu 35.000, bahkan di bumbu kita jadi jualnya 45.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali dengan channel Nanang Alik, channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Pada kesempatan video kali ini teman-teman, kita akan membahas ya masih konteks dalam halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan kecil. Kecil ya, kecil tetapi untungnya banyak. Karena kecil itu lincah ya. Oke teman-teman, ini menarik, kecil itu lincah ya. Menarik ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Teman ya, jadi ada 4 potensi keuntungan ternak yang kecil-kecilan di halaman rumah ini ya teman-teman ya. Karena fleksibilitasnya itu, yang pertama keuntungan dari budidaya dengan bioflok ini, sistem bioflok ini FCR 1 bahkan kurang dari 1. Yang kedua keuntungan dari organik ya. Kita tanam ajola, lemna ya, daun pepaya Jepang ya teman-teman. Yang ketiga keuntungan dari membumbu, memfrozen food ya, karena kita jual ya itu sudah dibumbu teman-teman ya, tentu kita di situ nambah lagi keuntungan teman-teman ya. Dan yang keempat keuntungan dari menjual langsung ke end user, langsung ke customer, langsung ke konsumen ya teman-teman ya. Jadi itulah 4 keuntungan yang tidak mungkin dipikirkan atau dipegang ya oleh orang-orang atau di pam-pam yang besar gitu ya teman-teman ya. Kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Dengan sistem bioflok ini memang yang ngejerimet dibanding dengan apabila kita di kolam konvensional ya. Ngejerimet. Kita kan memang tidak ada tidak ada alasan apa lagi gitu kan, karena memang namanya juga di kolam air yang terbatas, segala macamnya terbatas. Jadi satu-satunya kalau tidak dengan RAS ya, dengan sistem RAS itu dengan sistem bioflok. Tetapi ada lebihnya teman-teman ya. Kalau dibanding dengan kawan saya yang di di kolam besar itu ya, dia 1,5 1,6 itu FCR-nya ya. Jadi udah ketahuan tuh teman-teman, kalau harga pakan 12.000 aja ya kan, berarti sekitar harga pokok produksi kita mungkinnya ikan sampai dengan kita jual itu harganya udah 20.000 lebih ya. Tapi kalau kita di angka 1 berarti kalau angka 12.000 itu ya 12.000 tambah dengan FOH ya sekitar 13 sampai dengan 15 ribuan gitu teman-teman. Teman ya, keuntungan dari organik tentunya ya teman-teman, karena kita kan memang ngasih makan dengan ajola, lemna, dan daun pepaya Jepang teman-teman ya. Nah ini harga kita itu lebih dari 10% teman-teman kita ngambil keuntungan dari sini ya, yang apabila kita bandingkan dengan harga-harga kolam-kolam biasa ya, yang tanpa dikasih dengan makanan dari organik gitu teman-teman ya. Itu belum dikasih makan, kasihan. Ya kasih makan dulu. Nah kita lanjut teman-teman ya. Keuntungan yang ketiga ya itu dari membumbu teman-teman. Nah karena kita ngurusin ikan sedikit ya, jadi kita bisa membumbu teman-teman
ya frozen food, ya bumbu kuning, bumbu bakar, bumbu goreng dan sebagainya, ya teman-teman ya. Nah, itu lumayan. Ya, kalau contohlah kayak di saya ini 5.000 kita tambahkan gitu. Nah, orang-orang tuh seneng dibantu itu teman-teman. Seneng banget ya. Mereka tinggal ngegoreng doang gitu ya. Oke, yang terakhir, yang keempat teman-teman ya. Keuntungan dari menjual langsung ke end user, ke customer ya, ke konsumen langsung ya teman-teman. Nah, secara value memang angkanya kan memang beda ya. Kalau sekarang tengkulak rata-rata nih ikan nila paling dibeli 25.000 di sini teman-teman. Kalau kita jual 35.000, bahkan di bumbu kita jadi jualnya 45.000 teman-teman. Begitu ya. Jadi ini hanya bisa dikerjakan ya di pengelola ikan yang sedikit begini teman-teman. Coba kalau yang ikannya banyak, yang ton-tonan ya, ngejualnya satu kali panen 2 ton 3 ton gitu, mana mau ngebumbu ya, mana mau ngejual ke ibu-ibu cuma sekilo 2 kilo gitu teman-teman ya. Teman-teman ya, tentunya dimanapun kita berada ya pasti ada kelemahan dan kelebihannya teman-teman. Nah, kita nyebutin di kolam kecil ini ya kan, itu punya potensi dari 4 yang barusan kita jelaskan ya teman-teman ya. Ya, ini yang 4 tadi mungkin akan sulit ya itu dilakukan di organisasi besar, farm yang besar gitu teman-teman, yang kalau sekali panen juga tontonan gitu teman-teman ya. Kenapa? Setiap kali ada perubahan apapun itu kan harus dirapatkan terlebih dahulu, jadi tidak bisa lincah, tidak bisa cepat gitu kan. Nah, karena harus rapat dulu, harus sosialisasi dulu, harus dikomunikasikan terlebih dahulu, harus dikoordinasikan dan sebagainya teman-teman ya. Nah, yang fleksibel inilah kelebihan ya, saya akan katakan potensi kelebihan di kolam halaman rumah yang kecil ini. Teman-teman, itulah kehebatan, kelebihan yang ada di kolam kecil teman-teman ya. Ya, kita optimalkan potensi 4 tadi teman-teman ya. Karena kolam kecil itu fleksibel, kolam kecil itu lincah teman-teman ya kan. Kita bisa organik ya kan, ajola lemna daun papaya Jepang, kemudian kita juga dengan sistem bioflok ya, yang FCR-nya lebih kurang, bisa di maintain kurang dari, tidak banyak pembuangan lah ya dibanding dengan kolam-kolam di air deras apalagi tentunya teman-teman. Kemudian kita bisa ngebumbu ya kan, frozen food. Kemudian kita ngejual, bisa melayani ya orang-orang ya yang hanya pesen 2 kilo, 3 kilo, sekilo bahkan ya kan, di tetangga-tetangga kita ya teman-teman. Ya untungnya lebih gede ya, mereka tidak keberatan kalau cuman ya lebihnya 5.000, 10.000 gitu teman-teman ya. Oke, jadi saya ulang teman-teman ya, kita akan kondisikan dengan potensi yang ada di kita, yaitu kolam kecil di halaman rumah kita gitu ya. Kelebihan kita optimalkan gitu loh, maksudnya begitu ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.